Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Muasil qira'atana fi kitab syarh al-aqidatil wasitiyah li Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Al-an nahnu fi ma yata'allaq bi sifat ridha wal ghadab wa sukhat wa karahiyatihi subhanahu wa ta'ala. 6. Qala dzikr ridallah wa ghadabihi wa sukhtihi wa karahiyatihi fil Qur'anil Karim wa annahu muttasifun bidzalik. Allah itu disifati dengan sifat demikian. 6. Dan ahlul bidah ya mereka semua ini rata-rata menolak seluruh sifat yang disebutkan di sini. Akan tetapi penolakan mereka terhadap sifat sukhat, karahiyah, ghadab itu mutasyaddid, ya, parah. Wa qauluhu qala syarih rahimahullah wa hafizahullah qauluhu radhiyallahu anhum wa radu'an ay radiya anhum bima amiluhu min at-ta'atil khalisati lah. Maksudnya apa? Allah ridha kepada mereka dengan apa yang mereka amalkan dari ketaatan yang murni, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa radau anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah bima jazahum bihi minan na'im, dengan apa yang telah diganjarkan atau akan diganjarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Baik ya kenikmatan dunia ataupun kenikmatan apa? Akhirat. Naam. Wa ridha minhu subhanahu wa arfa'u darajatin na'im. Dan sebenarnya keridhaan Allah Azza wa Jalla itu sendiri kepada kita itu adalah nikmat, ya, derajat nikmat yang paling tinggi. Kalau tanya apa derajat nikmat yang paling tinggi, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan sebab ridho apa? Masuk surga kita. Nah, Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ridwanullah wa ridwanum minallahi akbar. Dan ridha yang dari Allah Azza wa Jalla itu adalah yang paling besar. Wa ridahum anhu huwa ridha kullin minhum bimanzilatihi hatta yadhanna annahu lam yu'ta ahadun khairan mimma utiya. Maksudnya apa? Dan ridhonya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya itu apa? Setiap dari mereka itu ridho dengan manzilah, kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ya, kedudukan di surga maksudnya, ikhwan. Kedudukan di surga. Kullun minhum, setiap mereka itu ridho bimanzilatihi, dengan kedudukan yang mereka ada padanya. Hatta yadunna, sampai mereka menyangka, sehingga mereka menyangka annahu lam yu'ta ahadun khairan mimma utiya, bahwasanya tidak ada satu orang pun yang diberikan yang lebih baik lagi daripada yang telah Allah berikan kepada dia. Ajib. Kan manzilah surga ini banyak, kan ya? Surga itu apa? Mutafawitah, ya. Bertingkat-tingkat itu surga. Yang paling tinggi apa? Firdaus. Tergantung amalannya bagaimana, ya. Tergantung amalannya seorang bagaimana. Nah, ketika dia mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla, dia kira apa? Ini pokoknya ini nikmat yang paling besar. Enggak ada orang satupun yang diberikan lebih baik daripada saya. Ajib. Nah,
Wa qauluhu, syahidnya tadi itu ya. Bagaimana nih cara menetapkan ridha bagi Allah Azza wa Jalla di ayat ini, Jack? Kita Ya. Enggak itu. Kenapa dikatakan di sini ada sifat ridha bagi Allah? Radhiyallahu anhum. Kenapa Allah ridha? Apa? Nggak, kan kata Allah berfirman. Radhiyallahu anhum, gitu kan? Mana nakirah? Dikit lagi. Apa nih? Yang lain kan udah belajar udah lama. Ini baru nih antum. Antum Rifai coba. Apa? Am. Jadi idhafatus sifat ila al-mausuf. Atau di sini idhafatul fi'il. Adanya penyandaran perbuatan kepada fa'il. Siapa fa'il di sini? Allah. Wal fa'il alladzi yaf'alu syai', yang melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itulah adalah sifat Allah. Ya, sesuatu itu adalah apa? Sifat Allah. Jadi kita harus tahu ya. Kemarin udah kita pelajari cara menetapkan sifat. Nah, ada berapa caranya kemarin? Pertama ini kan. Pertama dengan idhafatu al-fi'il ila al-fa'il. Itu. Kedua, idhafatu sifah ila mausufih. Contohnya gimana? Nggak ada Bon di situ. Oh, dicatat. Coba antum contohnya gimana? Oh, mustaq. Ya. Contoh ini dulu, idhafah sifat kepada mausuf, Jack. Lah, nggak ada mudhaf ilaih itu. Ayo, tuh. Nggak ada. Itu mubtada khabar. Khalas. Ya. Man ajaba qad adda. Antum coba nih di Quran ya, di Quran. Ya iyalah. Emang antum cara netapin sifat pakai kitab apa? Injil. Ini pakai primbon, enggak kan? Oke. Ya. Bisa. Ya bisa. Itu nanti akan dibahas. Udah ya, belum ya? Wajah. Ayo antum. Antum ya? Apa? Nggak ada dalam Quran ya dulu maksudnya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Itu bisa. Ya. Baik, kan idhofah ini ada dua. Ya. Karena kita merajaah lagi bersemua hatta tafhamu kullukum. Idhofah di dalam bahasa Arab itu ada dua. Dalam secara ini kita di dalam memahami akidah ini ya terutama. Ada namanya idhofatul apa? Ayan. Sama idhofatul awsaf. Idhofatul ayan atau kita katakan namanya idhofatu tashrif. Ya. Wa takrim. Contohnya apa? Idhofatul ayan. Abdullah ini. Kenapa? Apa dobitnya idhofatul ayan antum dul? Ismuka idhofatul ayan. Kaifa la ta'rif haqiqatahu?
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruli. Bila Arabiyah. Antum udah pada bisa bahasa Arab. Enggak ada. Kebanyakan mikir. Ustadz, ujian Ustadz. Habis ini jadinya wajar. Ayo. Yang perlu udah nikah tuh ya. Enggak, justru udah nikah tuh malah plong gitu. Oke. Bengong baik, diam-diam baik yuk. Iya. Mana? Oke, bisa? Ya. Antum apa antum? Nah. Bidzati. Nah. Ma yaqum bi nafsihi wa yastaqillu bidzati, atau kita katakan apa? Munfasilan anhu la yattasil bih. Itu ya. Dia bisa berdiri sendiri. Itu namanya sifat idhafatul a'yan. Contohnya seperti Abdullah mustaqil binafsi. Ini abd ini. Ini kita semua abdullah. Hakikat sifat ya. Bukan nama. Abd. Allah ilaih. Dan dengan ini kita enggak apakah dengan idhafatul a'yan ini bisa kita ambil sifat bagi Allah? Enggak bisa, iyalah. Maksud nanti ada namanya naqatullah dalam Al-Qur'an kan? Masa Allah sifatnya onta? Enggak bisa. Ya. Baitullah. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian kedua idhafatul awsaf. Apa dulu? Dobitnya. Ya, jawabannya kebalikannya. Ma yaqum ma la yaqumu wa la yastaqillu bidzati. Ay muttasilan bih wa la yanfasilu anhu. Nyambung sama Allah, enggak bisa berdiri sendiri. Itu namanya sifat. Kalau yang berpisah, berdiri sendiri itu nanti makhluk. Allah sandarkan makhluk kepada Allah dalam rangka tasyrif, memuliakan. Seperti apa? Itu tadi. Naqatullah, antanya Allah, maksud ini dalam rangka memuliakan, mudhufnya. Baitullah, Abdullah. Apa namanya lagi? Khalilullah, ya. Itu memuliakan. Ya, Khalilur Rahman itu memuliakan. Ditasyrif. Kenapa dikatakan makhluk ya? Karena bukan sifat, karena berpisah dari Allah. Makhluk. Paham ya? Paham Den? Dan Muang Beden. Kalau idhafatul awsaf ini dia berdiri pada zatnya Allah. Yaqumu bi nafsihi. Ya, berdiri pada zat Allah, enggak berpisah. Dari sinilah orang-orang Mu'tazilah, Ahlul Kalam mengatakan Al-Qur'an makhluk karena berpisah dengan Allah. Ya enggak? Ya juga ya. Iya juga ya Ustaz. Ya enggak begitu, Bro. Jangan begitu. Kita lihat Allah berbicara. Ya namanya asar itu kan ada. Berpisah, iya berpisah asarnya, itu pembicaraannya. Tapi hakikatnya sifatnya tetap apa? Nempel sama Allah. Harus dibedakan. Apalagi contohnya tadi idhafatul awsaf. Hatta yasma'a
Ya, wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka dilindungilah dia sampai dia dengar kalamnya Allah. Nah, kalam ini bisa berdiri sendiri enggak? Enggak bisa. Coba sekarang katakan. Coba kalau dikatakan kalam itu adalah makhluk, bisa berdiri sendiri enggak? Enggak bisa. Harus ada mutakalimnya. Harus ada apa? Al-mutakalim yang berbicara. Itu Allah. Nah, dari sinilah kita akan tetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jangan lupa tuh ya. Kemudian cara menetapkan sifat Allah. Bagaimana lagi kemarin? Dulu tuh kita udah ini Rul. Udah tadi Pak. Idafil fa'il dah, idafatul awsaf dah. Walaupun hakikatnya sama aja. Mustaq. Dia bisa yang bukan isim, dia bukan nama Allah. Seperti biasanya sifat muqabalah ini ya. Kayak di ini apa? Inna minal mujrimina muntaqimun. Disebutkan dalam kalam Musa sama Syekh Utsaimin. Kemudian terakhir itu dari mana? Jack. Gimana itu mata? Udah sembuh? Udah diservis lagi belum? Ya. Udah tadi itu. Antum Den. Ya. Dari nama ya. Dari nama. Seperti contohnya apa? Baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik ya. Ya gampang banget. Ayatnya dong bawakan. So, ayat itu bawakan. Yang ada namanya Allah. Ada nama Allahnya. Oh, itu sudah ana yakin pasti bawa itu. Yakin ana. Ya, betul. Apa? Ya. Ya enggak sudah kita belajar. Udah, ayo lagi lanjut. Wa qaulu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Lihat di sini. Di sini man ini sigohnya sigoh apa? Fai. Ada enggak? Ada. Diam. Hah? Iya. Emang siapa yang ditanya? Anu ya, antum ya? Oh, Anda kira ini. Oh, salah. Anda salah mulu. Ini Hanif, ini Fai. Oh iya. Ayo baik. Si gua apa dia? Ya betul sih. Syarat memberikan faedah apa? Hah? Masya Allah. Nah, berarti orang yang bunuh orang beriman semuanya gitu ya. Maka balasannya jahanam. Khalidan fiha. Kekal di dalam. Terus ini apakah di sana ada mukhosisnya Abdullah? Orang nyampe itu buku. Hah? Keburu puasa itu. Cepetan, Dan. Apa? Apa itu mukhos dari mana itu? Oh, dia mantum. Suruh push up 20 kali ntar. Dia mukhos sejenis apa mukhasil? Mutasil mau mufasil? Oh iya, mutasil. Mutasil kan enggak cuma satu, apa? Yang di sini. Ini mutasil yang mana ya? Emang kopi.
Antum, Nip. Dijawab, jawab. Nggak disuruh tanya, tunjuk tangan. Kembali. Ini semua kosisnya. Ya. Ini kosis. Oh iya, makanya itu. Coba dilihat-lihat dulu. Mutasil itu. Kayak kata tuh munfasil ya, coba lihat dulu. Yang hal. Berarti munfasil ya, hal ya. Iya. Ya udah, kalau kelamaan ini. Masalahnya kita lagi kajian. Makanya itu kan. Ilah aja itu. Udah berarti antum anak kunci jawabannya ya. Nggak boleh lama-lama Rul. Coba antum Den. Mutasil, serius. Ikhtalafa fihil ulama, idzan. Terus. Lah, bi'ilah bisifat bil badal bagaimana sih? Maksudnya mutasil bi'ilah. Bisifat sama mutasil bil badal. Enggak begitu pembagiannya, Den. Dia bil istisna, bi'ilah kan, bi'ilah. Terus dia sama bi syartiyah. Sama bil sifat. Sifat terbagi lagi 3. Apa? Badal, naat, sama hal. Ini lempengan yang mana? Kok syarat sih? Muta'amidan ini hal, Pak. Sifat dari Hongkong. Hal. Dalam keadaan sengaja. Berarti mukhosis. Buat mana? Ini mana mukhososnya ini? Mana ke? Ya si goamnya Pak. Mukhosisnya ini. Mukhosisnya man. Bagaimana saudara? Aduh lupa ini. Ki, lupa Ki? Oh enggak. Ada baru jawab. Iya, jangan lupa ya. Usul fikihnya tuh dikit-dikit minimal ingatlah. Tadi ditanya, dijawab, salah. Campur antara mutasil dan munfasil. Harus. Wa qawlu wa man yaqtul mu'minan muta'amidan ihtaraza biqaulihi mu'minan an qatlil kafir. Ya, keluar dengan ucapan mukminan dari matiin orang kafir. Ya. Wa biqauli muta'ammidan an qatlil khata'. Nah, dari membunuh tapi enggak sengaja. Bagaimana membunuh enggak sengaja? Hah? Bagaimana? Cuma bercanda ada orang-orang. Kejedok tembok. Kepala ini mati. Iya. Atau misalkan Abdullah yang sering ngebut-ngebut yang motor kan. Tiba-tiba di siring ada orang nyebrang. Tabrak. Matinya dia. Itu. Nggak sengaja. Tapi jangan ngebut-ngebut, makanya dulu naik motor dulu. Wal muta'ammid huwa alladhi yaqsidu man ya'lamuhu adamiyan ma'suman fayaqtuluhu. Muta'ammid itu adalah dia orang yang sengaja. Ya. Orang yang memaksudkan yang dia tahu dari manusia. Yang maksum, yang terjaga sebenarnya darahnya nggak boleh dibunuh.
Fayaqtuluhu bima yaghlibu ala dhann mautuhu bihi. Ya, kemudian apa? Dia bunuh dia, ya, dia bunuhnya dia tuh dengan suatu perkara yang apa namanya? Memiliki prasangka kuat dia akan mati dengan sebab perkara tersebut. Contoh misalkan apa? Ya, misalkan antum bawa ya sengaja gebuk orang pakai pedang. Lah, kan dia ghalibu ala dhannihi mautuhu bihi bisaif, ya enggak? Mati enggak orang kalau gitu? Sengaja itu. Atau pakai iya, itu. Atau digebuk pakai balok gede lagi tidur kan. Wah, itu misal. Tapi kalau sengaja misalkan gebuk dia pakai pensil, tak tiba-tiba mati, nah itu nggak masuk ini. Karena kan layak libu ala dhanni gitu kan, nggak kuat, nggak ada prasangka kuat gitu kan, dengan pensil tiba-tiba bisa mati dan dia nggak maksudkan juga gitu, nggak masuk berarti ayatnya, paham ya? Nah, wa qauluhu fajaza'uhu ay iqabuhu fil akhirah. Balasan dia di akhirat jahanam. Kalau di dunia apa? Di dunia kisos, di kisos. Penjara mah Indonesia. Ini kita bicara hukum Islam. Ya, jangan mengislamkan Indonesia. Tapi yang betul tuh jangan mengindonesiakan Islam gitu ya. Yang betul mengislamkan Indonesia. Indonesia jangan diislamin gitu. Jangan mengislamkan Indonesia. Gitu ya. Jangan mengindonesiakan Islam gitu ya. Oh ini Indonesia nih Islam. Dari Hong Kong. Nah, tapi kita harus mengislamkan Indonesia dengan syariat ini. Kita lagi bicara syariat. Bukan lagi bicara undang-undang 1945 yang dibuat oleh bidang legislatif gitu ya. Yang nanti akan diturunkan oleh seorang hakim, qadhi di pemerintahan, gitu kan? Dan qadhi ini mau jenggotnya sepanjang dagu, mau sepanjang dada, mau dia udah ngaji kitab tauhid ribuan kali, kalau berhukum dengan hukum tagut la yanfa, enggak bermanfaat ilmunya dia, amalannya dia. Lah kan dia kan qadhi kan cuma disuruh ustaz, bukan dia yang membuat hukum. Tapi kan dia cuma ini doang, terpaksa gitu. Memang dari suaminya begitu, dari legislatifnya. Kalau ada orang mati, penjara sekian-sekian, bukan dibunuh. Kalau ada orang berzina, dia muhson, segala macam. Kalau ada ini, wah. Ya kita katakan, emang siapa yang maksa dia jadi hakim? Ada yang maksa, ayo kamu jadi hakim. Kalau enggak kamu saya tembak. Enggak kan. Enggak ada yang maksa dia nuntut jadi hakim. Mau yang musyari'nya, mau tanzilnya, yang menurunkan hukumnya sama semua, ya. Semuanya apa? Sama. Itu kalau tasyri'am, ya. Berbeda kalau umpamanya dasarnya adalah Al-Quran Sunnah atau Al-Quran, tapi nanti di beberapa kasus dia berpaling dari hukum Al-Quran, itu dibedakan. Itu berarti namanya waliul amr yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia enggak kafir. Namanya kufrun duna kufrin kata para ulama. Kafir yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Cuma kafir asghar. Ya berarti ringan dosanya, ya enggak lah. Ringan, tetap berat. Kecuali dia
i'tiqad istihlal, meyakini adanya kehalalan untuk berhukum selain dari hukum Islam, dengan kasus ini tetap dia dikatakan ya, dan dia dikatakan kafir akbar. Apakah kalau istibdal tasyri'am itu harus ada ini syarat i'tiqad ya, keyakinan akan halalnya hal tersebut? Enggak harus. Enggak harus. Kata Syekh Muhammad Ibrahim gini, saya yakin bahwasanya ini tagut ya, tapi saya yakin ini haram, tapi saya terpaksa melakukan. Tapi saya melakukannya aja gitu. Saya yakin ini ya apa namanya? Ya kata beliau seperti halnya orang yang mengatakan, saya yakin ini adalah berhala ya, tapi saya tetap bersyirik. Kan enggak manfaat. Saya yakin ini enggak haram. Saya yakin ini enggak halal. Saya yakin menyembah berhala enggak, tapi ya saya sembah aja. Seperti halnya orang yang istibdal tasyri'at. Saya yakin ini tagut. Ya, saya yakin bahwasanya ini tidak halal, tapi ya udah saya berhukum aja kayak gini. Itu disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Paham ya? Ntar istibdal ini ada kajian khususnya. Nah, paham ya? Jadi ini iqab fi dunia ini kisos menurut Al-Quran, bukan menurut undang-undang. Jahannam tabaqatun min tabaqatin nar. Ya, dia Jahannam ini adalah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan yang ada di neraka. Khalidan fiha, kekal selamanya di dalamnya. Terus kalau dia mukmin gimana? Kan dia mukmin, lihat di sini kita akan jelaskan. Ai muqiman fi jahannam, dia tinggal di jahannam dulu. Wal khuludu, dan khulud maknanya itu bukan kekal doang, bukan abadi doang, tapi ada makna lainnya. Wa huwa al-muqsut tawil, ya diam yang lama. Diam yang apa? Yang lama. Paham ya? Tetap dia mukmin. Keluar dari neraka cuma dia mampir dulu. Keluar dari neraka mampir dulu dia. Di neraka. Baru nanti akan ke surga. Karena dia enggak selamanya. Dan ayat ini juga ikhwan fillah bantahan buat orang-orang apa? Khawarij dan Mu'tazilah. Yang mereka mengatakan al-kabirah min kabairudz dzunub tukhriju minal millah, mengeluarkan orang dari agama, kafir. Nah, ini orang-orang Khawarij Mu'tazilah. Mereka ekstrim di dalam menetapkan iman itu mudarat dengan maksiat. Sehingga ketika ada maksiat dosa besar, ya mereka bukan mengatakan imannya turun, tapi langsung bles hilang. Murji'ah ya bermudah-mudahan di dalam hal tersebut. Ya. Sehingga apapun maksiatnya, tetap mukmin. Kamilul iman. Selama di hatinya masih, di kalbunya masih ada apa? Iman, keyakinan. Ini mah saya yakin masih haram gitu. Ya cuma saya emang lagi demen kayak gini. Demen karaokean dulu gitu. Nanti baru kita balik lagi ngaji. Ya saya yakin ini haram. Itu mukmin, kamilul iman. Itu Murji'ah zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak. Lebih parah lagi. Lebih dahsyat iltibasnya. Zaman sekarang itu apa? Teorinya bagus, iman, qaulun wa amal. Ya. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dijelasin amalan itu ini segala macam. Tapi kalau ada orang berbuat syirik, lihat hatinya dulu. Loh, tadi udah yakin, udah mantep teorinya. Ya, iman itu adalah ucapan, iman itu adalah amalan anggota badan. Berarti kata para ulama, Syekh Fauzan, Syekh bin Baz, para ulama, ntar kita haji pas Ramadan tuh ya. Ketika orang menetapkan iman itu ada qauli, ada fi'li, ada i'tiqadi, maka kufur juga sama, ada kufur qauli,
Sebab kul dia kufur. Ya. Sebab ucapan dia apa? Kufur. Sebab fi'il dia kufur. Sebab i'tiqad dia kufur. Salah satu sebab syak dia kufur nanti. Dengan salah satu sebab ini dia kafir, enggak disyaratkan kembali ke hati dulu. Kalau kembali ke hati dulu itu namanya apa? Membatasi kufur hanya dalam masalah hati. Juhud, takdzib. Ini ainul irja kata para ulama. Inilah hakikat Murji'ah. Di mana hakikat mereka apa? Cuma hati doang. Apapun yang diamalkan, apapun yang diucapkan, tetap iman, mukmin dia. Paham sampai sini? Ini kubu yang bermudah-mudahan. Udah, lanjut lagi. Ini dulu. Nanti insya Allah itu ada kajian khususnya, ya. Karena ini lagi bahas pembahasan ini, ya kita selingin aja sedikit. Wa ghadiballahu alaihi ma'tufun ala muqaddarin dalla ala alaihi siyaq. Wa ghadiballahu alaihi ini ma'tuf kepada yang ditakdirkan, yang ditunjukkan oleh siyaqul kalam. Ja'ala jazaahu jahannam, Allah jadikan, ya Allahu alam, Allah jadikan apa balasannya sebagai jahannam, wa ghadiba alaihi, dan Allah la'na, Allah marah murka atasnya, wa la'anahu, dan Allah la'anat dia. Ai taradahu an rahmatihi, Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Wa la'an huwa at-tardu wal ib'ad. Karena la'nat itu maknanya adalah tard wal ib'ad, menjauhi. Ya. Menjauhi dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ya. Makanya ini menunjukkan dosa besar banget tuh, membunuh orang itu. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Menunjukkan besarnya dosa membunuh ini. Allah berfirman surat Al-Maidah, ya. Wa man qatala atau man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi, barang siapa yang membunuh jiwa, ya, barang siapa yang membunuh apa? Jiwa tanpa nafas. Artinya apa? Tanpa dia membunuh jiwa dulu sebelumnya, bukan kisos maksudnya. Udah ngasal aja bunuh orang satu jiwa. Aw fasadin fil ardi, atau tanpa adanya kerusakan yang dibuat di muka bumi ini, ujug-ujug dibunuh. Faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan apa? Dia membunuh seluruh manusia. Ini saking besarnya. Makanya balasan bagi orang yang bunuh kayak gini apa? Kisos, sikat lagi bunuh, penggal palanya. Kalau di Yaman ditembak kisosnya. Nah, ada kemarin belum lama yang dihukum kisos di sana. Bunuh temennya atau saudaranya apa gitu. Lagi ada pertikaian gitu kan. Asal ngeluarin senjata jeder mati. Gitu kan? Penjara. Habis itu di kisos. Masya Allah, ya, semoga dengan hikmah ya. Ada hikmahnya itu. Kayak gitu. Ya jadi ditengkurupin kayak gini. Tembak. Ya dari belakang tembaknya. Senyum dia. Ada ini ya. Ya dia ini apa? Kemarin viral belum lama. Jadi gitu ya. Ya, kalau di Indonesia ini dipenjara aja kalau yang ngebunuh. Padahal dengan hak ngebunuhnya. Kemarin di Jogja, polisi ini polisi hadahullah. Jadi si istri ada seorang istri dibegal atau dicopet gitu ya. Suaminya nggak terima dong. Ya, anda juga sama begitu, antum pasti. Ibu kita dia nggak terima. Dikejar nih copet. Habis copetnya dibunuh sama dia. Tahu dia apa yang dibunuhnya? Malah jadi tersangka katanya. Nggak terima netizen. Katanya apa? Itu kan cuma dicopet. Nggak sebanding dengan dibunuh. Loh, ini hukum Islam kayak gini. Ya. Kata Nabi di dalam hadis ya, kalau ada yang menghalangi kita, kemudian apa? Merampas harta kita.
Sikat langsung. Kalau kita mati, kita masuk syahid juga. Kalau dia mati masuk neraka. Di antara ancaman dari Rasul. Kan enggak di Indonesia. Malah bego ya, polisinya. Bego dah tuh. Iya, memang dia jejak apa namanya? Jejak ininya apa sih bahasa gaulnya? Ya itulah. Dia tuh memang kurang bijaksana di dalam menetapkan suatu hukum dan semisalnya. Ini polisi. Yang lain komentar, coba kalau hukum Islam ditegakkan pada kelojotan orang di dunia ini. Ya enggak, Ana malu bilang ini barusan. Kalau hukum Islam ditegakkan gitu ya, ini orang semua kelojotan pasti di dunia. Di Indonesia hanya langsung dilengserkan usahanya. Nah, mana tadi kita? Wa qalu dzalika bi anna ma dzakara fil ayah qablaha min syiddati tufiya al malaika lil kuffar min ajli annahum ittaba'u ma ashatallah. Ini udah titik ya. Jadi gini ya kawan. Udah titik, kembali ke ayat berikutnya yang baru, zalika bi annahum ittaba'u ma ashatallah. Maksudnya apa zalika bi annahum ini? Ya. Yang demikian itu ya karena mereka ittaba'u ma ashatallah, mengikuti apa yang menjadi murkaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ikuti sehingga Allah murka? Ma dzakara fil ayah qablaha, apa yang disebutkan di dalam ayat sebelum ayat ini, min syiddati fil malaikah lil kuffar. Itu di antara gambaran ya parahnya apa namanya para malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang kafir. Kenapa syiddah tufiyatil malaikah lil kuffar? Min ajli annahum ittaba'u ma ashatallah. Karena mereka apa? Telah mengikuti apa yang Allah Azza wa Jalla apa? Murkai minal inhimaki fil ma'asi wa syahwatil muharramah. Apa yang Allah murkai? Itu diantaranya perkara-perkara yang ya membuat dia tenggelam, asik di dalam maksiat, syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kafir. Jadinya apa? Ketika diwafatkan oleh Allah melalui malaikat dengan wafat yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik wa ja'alna minal muslimin wa tawaffana muslimin. Huwa karihu ridwanah, karihu ma yurdihi minal iman wal amal shalih. Dan mereka ya sebabnya juga benci terhadap apa yang Allah ridhoi dari iman, dari amal soleh. Makanya pikir-pikir kalau kita benci sama syariat Islam, benci sama hukum Islam, benci sama jenggot, ya, benci sama apa? Syariat-syariat secara umum. Makanya dan ini bahkan diantara pembatal keislaman yang antum udah pelajari kan, ya. Barang siapa yang apa kata Syekh Muhammad Al-Wahab? Iya. Barang siapa yang marah, kesel, gedeg, dongkol dengan suatu apapun yang datang dari Al-Quran, dengan dari Nabi SAW, maka apa? Kafir dia. Walau amilabi, walaupun dia mengamalkan. Ya, dia kesal, dia benci dengan apa namanya misalkan, sholat misalkan. Tidak aku jadi repot kerja nih, agak udah kerjaan gue gara-gara disyariatkan sholat misalkan gitu. Udahlah sholat dulu gitu kan kalau kata orang sana. Nah, ini benci gak? Mau dia sholat ribuan kali sehari ruku sujud, kafir dia. Karena benci dia. Paham ya?
Oh, nanti di Nawakil Islam dipelajari. Gua sama antum ini. Oke. Nanti kita pakai itu ya, kitab itu. Oh nanti Ramadan. Kita dari sekarang bukunya. Buku. Ya. Cuma paling 20.000. Ana juga mau nyetak nanti. Ya, ayo insyaallah. Taib. Wa qawlu falamma asafuna ay aghdabuna. Ketika mereka benci kepada kami. Intaqamna minhum. Ay aqabnahum. Kami akan apa? Hukum mereka. Wal intiqam, dan intiqam ini kan apa artinya? Dendam. Huwa asyaddul uqubah. Dia adalah asyaddul uqubah. Hukuman Allah Azza wa Jalla yang paling parah. Ya, jadi gini. Ghadabullah idza ishtadda al-ma'asi. Jadi intiqam itu adalah apa? Marahnya Allah ketika banyak maksiat. Ya, maksiat makin parah, maka Allah Azza wa Jalla kan hukum. Nah, wa qawluhu walakin karihallahum bi'asahum. Ini dalam keadaan orang-orang munafik ya. Ai abghadallahu khurujahum ma'akum. Ya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla benci khurujahum. Allah benci. Allah enggak suka keluarnya mereka dari kalangan munafik ma'akum, bersama kalian orang muslimin, bil ghazwi, untuk ikut perang. Fasabatahum, maka Allah Azza wa Jalla habasahum, cegah mereka anil khuruji ma'aka, untuk keluar bersamamu. Ya, cegahnya dengan apa? Dibuat malas. Wa khadzalahum, tuh Allah buat mereka malas, qadaan wa qadaron, ya secara qada dan qadar. Wa in kana qad amarahum bil ghazwi syar'an, walaupun Allah Azza wa Jalla telah merintahkan mereka nih untuk apa? Berperang secara syariat, ya iradah kauni syar'iyyahnya Allah, tapi aqdarahum alaihi hisan. Allah wa aqdarahum alaihi hisan, dan Allah Azza wa Jalla mampukan atas mereka secara hissi, secara fisik. Lakinnahu, akan tetapi mereka, orang-orang munafik maksudnya, lam yu'nihim alaihi, tidak diberi taufik oleh Allah. Allah enggak beri taufik mereka. Allah enggak perhatikan jihad tersebut. Paham ya? Jadi walaupun ada iradah syar'iyyahnya Allah untuk memerintahkan orang-orang muslim perang, dan munafik izharul Islam wa ikhfa'ul kufur, mengarah kepada mereka. Tapi secara iradah kauniyah memang udah Allah tetapkan, mereka ini Allah buat malas. Karena Allah enggak suka dengan orang-orang munafik ikut-ikut perang. Karena mereka ini perang ini cuma buat apa? Gembos-gembosin doang nanti. Ya, bukan malah dukung, malah ngomong enggak jelas. Itu lihat. Ya, ketika habis perang Tabuk, sebagian orang muslim, sebagian ulama yang mengatakan dia munafik, sebagian lagi mengatakan dia muslim. Tapi dia ya Islamnya lemah. Itu yang mencela Nabi SAW. Ma ra'aitu min qara'ina, ya, arghabu butunan wa apa nama lagi? Wa ajbanu inda liqa. Sebelumnya apa? Saya tidak pernah lihat ya seperti kori kita ini, maksudnya Nabi dan para sahabat, yang paling rakus perutnya. Kemudian ya ketika ketemu musuh apa? Sangat pengecut dan semisal. Ada sahabat yang lain dengar, mau diaudin dengan Nabi SAW. Sebelum Nabi datang, dia nih orang yang mau klarifikasi datang ke Nabi SAW, udah turun ayat dulu. Wala in sa'altahum innama kunna nakhudu wa nal'ab. Lalu kamu tanya kepada mereka,
kata Allah. Mereka mah pasti jawab, kita cuma ya sekadar ngobrol-ngobrol biasa, bercanda doang, hiburan. Karena kan di perjalanan bete nih habis perang gitu kan, perang bete, ya kita bercanda doang, sekedar ini. Katakan Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasuli, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bercanda, sendah gurau. La ta'tadiru, jangan kalian minta dispensasi. Jangan cari udzur, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kafir setelah kalian Makanya kata para ulama di antara Syekh bin Baz mengatakan apa? Mereka mukmin dan mereka kafir dengan sebab ucapan mereka. Ini namanya kufrun qauli. Allah enggak katakan, coba tanya dulu Muhammad hatinya bagaimana? Mungkin hatinya Abu Bakar, ya walaupun lisannya Firaun. Ini kan jahil namanya. Allah nggak katakan, coba lihat dulu, tanya dulu Muhammad hatinya, dia menghalalkan atau mengharamkan? Enggak. Langsung la ta'tadiru, jangan kalian minta udzur segala macam. Kafir setelah kalian beriman. Artinya sebelumnya ada keimanan pada dirinya. Nah, makanya para ulama sepakat ijma tentang istihza ini ya langsung divonis orang yang istihza kafir. Enggak ada apapun dispensasinya. Kecuali itu ya, mukroh tam. Naam. Jadi itu orang munafik. Li hikmatin ya'lamuha, ya, karena ada hikmah yang Allah Azza wa Jalla ketahui. Berarti saat kita ingin iltizam dengan iradah syariah itu sebenarnya ya iradah syariah kita udah ditakdirkan sama Allah juga. Ya jangan mikir ke situ. Kalau antum begitu sesat nanti, ya. Agak mau ibadah ujung-ujungnya. Nanti antum kayak Jahm bin Safwan, ya. Tahayyar la ya'budu rabba arba'ina yauman. Dia saking bingungnya apa? Enggak ibadah selama 40 hari kepada Allah. Ya. Ketika berdebat dengan orang-orang ateis, ya, Jahm bin Safwan debat dengan orang ateis yang enggak percaya adanya Tuhan. Akhirnya dia bingung. Kata para ulama, ya, la ya'budu rabbah arba'ina yauman. Sampai-sampai apa? Dia enggak beribadah kepada Allah 40 hari. Bengong aja mikir, iya juga ya. Mana? Tapi Imam Abu Hanifah dengan kecerdasannya ya melawan orang-orang ateis yang berdebat dengan Jahm bin Safwan itu tidak sampai 1 menit, ya. Cuma dengan dalil akal ditetapkan. Yang udah diceritakan, ya. Ada tadi sebentar dulu, tadi saya mau cerita dulu. Tadi saya lewat sini, lewat pelabuhan, itu ada perahu, ada barang-barang, ada misalkan apa, kardus wortel, ada karung goni buat bawang, karung goni apa kentang, itu dia naik sendiri ke atas ini apa, ke atas kapal. Itu ada barang-barang naik sendiri, koper pada terbang sendiri ke atas kapal. Itu aneh banget gitu. Ternyata pas saya lihat udah rapi semua jalan, itu ternyata kapal kagak ada nakodanya. Nakoda kan ya namanya. Kagak ada yang nyupir. Itu jalan sendiri. Kata dia, goroh bae lu, nggak percaya saya. Ya, nggak percaya, nggak mungkin kayak gitu. Saya nggak percaya, mana ada kapal ini nggak masuk akal. Ya, terus bagaimana dengan ya yang apa namanya serapih mungkin ini dunia ini, ya diatur sedemikian rapinya. Kamu masih nggak percaya ada yang mengatur, ada yang menciptakan? Oh langsung, iya juga ya. Ya mungkin dia baru diem juga tuh dia tuh 40 hari. Sebagai mengganti Jahm bin Safwan. La ilaha illallah. Ya udah, kita intinya udah malu kata Nabi. Udah beramal aja. Para sahabat kayak gitu nanya juga sama Nabi. Wa kullun muyassar lima khuliqa. Setiap orang akan dimudahkan sesuai bagaimana diciptakan. Waqad bayyanaha fil ayatil lati ba'daha fi qawli law kharaju fikum mazadukum illa khabala. Ya Allah menjelaskan dalam ayat setelahnya dalam firman Allah Ta'ala, law kharaju fikum, kalau seandainya mereka nih tetap keluar bersama kalian wahai orang beriman, ya tidaklah mereka menambahkan kecuali cuma menggembos-gemboskan saja. Tuh lihat tuh kebanyakan musuhnya kalah, kayaknya kita begini mah nggak bisa menang.
Alhamdulillah. Ini kan dia sendiri yang takut. Wa qawlu kabura maqtan ay aduma dzalika fil maqt wa huwa al-bughdu. Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Apa sih kabura maqtan artinya? Dzalik maksudnya kembali ke mengucapkan tapi enggak beramal. Kita mengucapkan nasihatin orang, kita pintar banget nasihatin tapi kita enggak mengamalkan. Hal tersebut azuma fil maqti wa huwa al-bughdu. Sangat besar kemurkaannya di sisi Allah. Ya maqtan indallah. Kabura maqtan indallah, sangat besar kemurkaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa maqtan mansubun ala tamyiz, dia mansub sebagai tamyiz. Ya, antaqulu ma la ta'lamun, ma la taf'alun ay ta'idu min anfusikum khairan thumma tafu bima wa'adtum. Ya. Kamu berbicara tapi kamu tidak mengamalkan. Maksudnya apa? Ta'idu min anfusikum khairan. Kamu menjanjikan dari diri kamu kebaikan. Kemudian kamu malah apa? Tidak menunaikan kebaikan yang kamu janjikan. Artinya saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, tapi enggak beramal. Tapi kan nasihatin orang apa? Pintar. Wa qad warada fi sabab nuzuliha annan nasan minal mu'minin qabla an yufrada al-jihad. Dan sungguh telah datang sebab turun ayat ini bahwasanya manusia dari kalangan orang beriman sebelum diwajibkan kepada mereka jihad yaqulun, mereka berkata, wadatna law anna Allah akhbarana bi ahabbil a'mal. Ya, kita ini ingin gitu ya. Kita ini pengen nih kalau seandainya Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita ya tentang amalan yang paling Allah cintai apa sih? Fana malubih. Ya, supaya kita bisa beramal dengan amalan tersebut. Fa akhbarallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna ahabbal a'mali imanun billah la syakka fi. Ya. Nabi bersabda bahwasanya amalan yang paling Allah cintai beriman kepada Allah, dan ini enggak diragukan lagi, betul. Wa jihadu ali masyiyatihi alladzina khalafu al-iman, dan jihadnya jihad ahlu maksiat yang mana mereka menyelisihi iman. Walam yuqirru bihi, tidak mengikrarkan hal tersebut. Naam. Falamma, dan ketika nazala turun al-jihadu, kewajiban berjihad, kariha dzalika unasun minal mu'minin. Nah, sebagian manusia dari kalangan mukminin dia benci terhadap wajibnya jihad. Wa syaqqa alaihim amru, perkaranya membuat mereka jadi berat. Faqala Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Ngapain kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Paham ya? Ini masih buat diri sendiri, apalagi kita dakwakan ke orang lain. Itu lebih parah lagi, banyak lagi ancamannya. Ya. Di antaranya di hadis ya, ketika pada saat itu apa? Ada seorang yang dilempar oleh Allah Azza wa Jalla ke neraka, ketika dilempar apa? Ususnya sampai keluar. Ketika itu apa? Di dalam neraka dia berputar. Ya yurkha. Kama seperti himar berputar di batunya, batu buat ngulek, tahu kan? Batu gede. Kemudian penghuni neraka nyamperin dia. Ya fulan, fulan. Ngapain kamu di situ? Iya. Alasta gitu. Akunta amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Bukankah dulu kamu yang biasa merintahkan kita untuk berbuat baik dan biasa ngingetin kita untuk tidak berbuat buruk, katanya gitu. Apa kata dia? Naam, kuntu amirun bil ma'ruf wa lam ati bih, katanya. Wa nahyan 'anil munkar wa ati bihi. Iya betul. Tapi saya dulu nasihatin untuk berbuat baik, tapi saya nggak berbuat baik. Dan saya melarang kemungkaran, tapi saya sendiri berbuat apa? Mungkar. Naudzubillah. Itu diantaranya. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna. Syahid terakhir. Al-syahid minal ayat. Syahid dari ayat ini adalah ayat-ayat yang disebutkan tadi. Anna fiha wasfallah. Bahwasanya di dalam ayat-ayat tersebut terdapat sifat-sifat Allah bil ghadab, atau gampangnya terjemah Allah disifati dengan ghadab. Jadi sifatinya Allah dengan ghadab. Wa ridha wal la'n,
wal intiqam. La'an intiqam, sifat muqabalah ikhwan. Wal karahiyah, wal asaf, wal maqat. Wa hadhihi kulluha min sifatil af'al. Dan ini semua adalah sifat-sifat fi'liyah dari Allah Azza wa Jalla. Allati yaf'aluha, yang Allah lakukan jalla wa ala mata sya'a, kapan Allah kehendaki. Idza sya'a, ya ketika Allah kehendaki. Kaifa sya'a, bagaimanapun Allah kehendaki. Jadi gitu ya. Mata sya'a, idza sya'a, kaifa sya'a. Itu namanya sifat fi'liyah, tata'allaq bi masyiatillah. Wa ahlussunnah yusbituna dzalika lillah kam asbatahu li nafsihi ala ma yaliqu bi jalalihi. Dan ahlussunnah wal jamaah menetapkan itu semua milik untuk Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah menetapkannya untuk dirinya sesuai di atas kelayakan bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ruli? Apa? Tidur? Hah? Apa yo? Jangan lihat dong, jangan lihat. Apa aja? Terus? Sifat karihat. Sifat muqabalah kayak. Ini sifat muqabalah gitu. Sifat fi'liyah. Masih banyak yang disebutin tuh ya. Masih banyak yang tidak disebutkan. Taib, ila huna walhamdulillahirabbil alamin.